Bab 1496, bertemu Sarah. Apa yang harus dilakukan? Julian tidak tahu harus berbuat apa. Kaisar Jinghong memintanya untuk mencegah pembentukan formasi pembalikan dan kebangkitan. Namun, kekuatannya rendah. Apalagi pihak lain masih istrinya. Bayangkan saja, jika Sarah sedang berdiri di sampingnya saat ini, bertarung melawan makhluk yang memasuki dunia ini, apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia membantu makhluk-makhluk ini untuk membunuh Sarah, atau haruskah dia membantu Sarah membunuh makhluk-makhluk ini dan sepenuhnya mengaktifkan formasi pembalikan dan kebangkitan? Julian tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengambil satu langkah pada satu waktu. Ayo kita lihat juga. Julian berpikir sejenak dan berkata, Zola mengangguk. Setelah itu, kedua orang itu segera meninggalkan gunung. Temukan saja arah untuk bergerak maju. Dunia ini sangat besar, tetapi ada banyak makhluk dari dunia luar. Banyak orang kuat dari dunia roh sejati telah masuk, termasuk mereka yang berasal dari dunia lain telah merambah ke dunia ini. Sekalipun dunia ini sangat besar, dengan begitu banyak makhluk yang masuk dan menyebar, sangatlah mudah untuk bertemu dengan mereka. Julian dan Zola tidak pergi lama sebelum mereka bertemu dengan tim yang terdiri dari 100 orang, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan beberapa monster. Kekuatan monster-monster sangat kuat, setidaknya pada level cara ilahi atau lebih tinggi, dan monster-monster ini semuanya memancarkan kekuatan kutukan. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu membunuh. Bunuh semua makhluk yang masuk ke dunia ini. Pertempurannya sengit dan bumi hancur berkeping-keping. Meski berjauhan, Julian masih merasakan kekuatan yang menakutkan. Beberapa makhluk terluka dan terbunuh, dan beberapa monster terbunuh. Terlepas dari apakah itu makhluk hidup atau monster, segera setelah mati, esensi darah akan diserap oleh formasi misterius di langit. Setelah menyerap sejumlah besar esensi darah, garis merah menjadi semakin jelas. Julian, cepat ambil tindakan. Suara Zola terdengar di telinganya, dan dia berkata, monster-monster ini semuanya telah menjadi iblis dan berubah menjadi mesin pembunuh. Mereka hanya tahu cara membunuh, tetapi mereka tidak ingin mengambil tindakan untuk menekan monster-monster ini. Julian memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya dan berkata, Zola, sebenarnya, kekuatanku sangat rendah dan aku berada di tingkat ke-10 dari jalan abadi. Jika aku mencapai surga tingkat 10, aku akan menjadi terhapus akibat kekuatan yang kuat bahkan sebelum aku mendekati area pertempuran. Jadi, bagaimana denganmu? Zola tampak kaget. Julian telah menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, dan bahkan menghancurkan formasi bunga dao di depan begitu banyak orang berkuasa. Dia berpikir bahwa Julian adalah orang yang benar-benar kuat. Bahkan orang kuat seperti Evans menganggap Julian sangat kuat. Julian mengangkat tangannya, dan ada cincin di jarinya. Dia menjelaskan, ini adalah rumah abadi, ditinggalkan oleh Kaisar 9 Surga yang kuat. Di rumah abadi, ada warisan Kaisar ini. Saya bisa menghancurkan formasi bunga dao-dao juga mendapat bimbingan dari Kaisar Agung ini. Kalau begitu biarkan Kaisar Agung ini mengambil tindakan. Kata Zola. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Kaisar Agung ini sudah mati. Dia tidak ada di bawah persepsi surga. Jika dia muncul dengan gegabah dan mengambil tindakan dengan gegabah, itu akan menyebabkan surga menyadarinya dan surga akan membunuh dia lagi. Julian sudah berkomunikasi dengan Kaisar Jinghong sebelumnya. Dia hanya bisa secara diam-diam meminjam sebagian kekuatannya dari Julian. Namun, meski begitu, kekuatan Julian hampir tidak bisa mencapai puncak Kaisar Semu, dan tidak bisa benar-benar mendapatkan kekuatan seorang Kaisar Agung. Selain itu, Kaisar Jinghong hanya akan meminjamkan kekuasaannya kepada Julian ketika nyawa Julian dalam bahaya. Karena dia tidak bisa bertindak gegabah, jika dia bertindak gegabah, kemungkinan besar akan diperhatikan oleh surga. Kedua, dia awalnya dalam kondisi jiwa yang tersisa, dan kekuatan yang tersisa tidak banyak. Akan sulit untuk mendapatkan kembali kekuatannya setelah keadaan jiwanya terguncang. Zola melihat pertempuran sengit di depan, berpikir sejenak, dan berkata, monster-monster ini tidak terlalu kuat. Karena kamu tidak dapat mengambil tindakan, maka saya akan mengambil tindakan dan menyelamatkan semua yang saya bisa. Julian menariknya tepat waktu. Bagaimana? Zola memandang Julian. Julian berkata, sekarang saya tidak peduli dengan kehidupan makhluk hidup lainnya. Prioritas utama adalah menemukan Sarah sesegera mungkin dan menemukan cara untuk membawa Sarah pergi dari tempat ini. Selama saya menemukan Sarah dan bawa Sarah ke tempat yang aman, aku mungkin punya cara untuk mengatasi kekuatan kutukannya. Julian berasal dari bumi di era kiamat. Di era kiamat di bumi, orang mati setiap hari di bawah kutukan. Dia sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati. Dia bukan penyelamat dan tidak bisa menyelamatkan semua orang. Di antara istrinya dan banyak makhluk hidup, dia memilih istrinya. Bukan karena dia egois, tapi dia belum memiliki kekuatan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Tujuan kedatangan Zola ke sini adalah untuk menemukan Sarah, memahami Sarah, dan ingin tahu mengapa dia menjadi iblis. Setelah berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, sampai sekarang, ini adalah satu-satunya. Selanjutnya, Zola memimpin Julian maju dengan cepat.
Zola sangat cepat sehingga Julian merasa dia tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Sepanjang perjalanan, keduanya menghadapi pertarungan sengit dengan banyak makhluk dan monster. Situasi saat ini tidak terlalu buruk. Meskipun ada banyak monster dan binatang, para biksu yang memasuki area ini sangatlah kuat. Monster dan binatang buas, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap para biksu ini dalam waktu singkat. 1 bulan kemudian, Zola tiba-tiba berhenti. Ada suatu situasi. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Julian melihat dengan seksama dan melihat awan gelap menutup di depannya, dan ada sejumlah besar monster yang tersembunyi di awan. Dan tepat di depan monster itu, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun hitam, berambut panjang, dan aura hitam mengerikan menjelma di tubuhnya. Dia adalah Sarah. Pada saat ini, Sarah dipenuhi dengan aura iblis dan aura menakutkan. Ah! Melihat orang ini, jantung Julian berdetak kencang. Ibu! Zola juga berteriak. Puluhan ribu tahun berlalu, dan dia akhirnya melihat Sarah. Setelah melihat Sarah, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan bergegas menuju Sarah. Zola, hati-hati! Julian berteriak, tapi Zola sudah terbang. Di area depan, pertempuran sengit sedang terjadi. Sarah, dengan ribuan monster, bertarung melawan sekelompok orang kuat dari dunia roh sejati. Orang-orang kuat ini termasuk ahli bela diri, orang-orang kuat dari sekte bela diri sejati, orang-orang kuat dari 5 halaman besar, dan orang-orang kuat dari alam roh sejati. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan pertempuran sengit terjadi. Akibat dari pertempuran itu sangat mengerikan. Setelahnya menghancurkan gunung-gunung dan daratan, dan jurang tak berdasar muncul di tanah. Julian memandang Sarah yang terjebak dalam pertempuran sengit, dengan sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Pada saat ini, Sarah sedang dikepung oleh lusinan orang kuat. Di antara lusinan orang kuat ini, ada kaisar hebat seperti Evans, dan yang lainnya telah mencapai tingkat kuasi kaisar. Meskipun Sarah sangat kuat, dia masih sedikit malu saat menghadapi pengepungan begitu banyak pria kuat. Saat ini, dia terluka, pedang menghantam dadanya, dan darah hitam meluap. Darah hitam menetes ke tanah, dan setetes darah menciptakan lubang sedalam ratusan meter di tanah. Ketika Julian melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat serius. Apa yang harus dilakukan? Bab 1497, Sarah, ambil pedangnya. Julian tampak sangat serius. Pada saat ini, Sarah dikepung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah di antara orang-orang kuat ini adalah Kaisar Kuasi, termasuk Kaisar Agung. Kedua tinju Sarah tidak sebanding dengan keempat tangannya. Di bawah pengepungan orang-orang kuat ini, dia terus-menerus terluka. Kaisar, apa yang harus saya lakukan? Julian bertanya kepada Kaisar Jinghong di rumah abadi. Suara Kaisar Jinghong datang dari rumah abadi, dan suara itu mengingatkan Julian dalam benaknya, Julian, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak bisa bertindak gegabah, dan bahkan jika aku bertindak sekarang, aku tidak bisa menyelesaikan situasi ini. Qiling, bagaimana denganmu? Jika kamu bisa mengambil tindakan, selamatkan Sarah dulu dan bawa Sarah pergi. Qiling juga berkata, saya juga bukan lawan. Lawan Sarah adalah kaisar semut terlemah di kota, dan di antara mereka adalah Kaisar Agung. Bahkan jika saya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, saya hanyalah satu-satunya hari yang kuat di level Kaisar Agung. Saya akan mengambil tindakan. Itu juga tidak berhasil. Julian tidak punya pilihan. Dia awalnya ingin memanfaatkan kekacauan untuk membawa Sarah pergi ke tempat sepi dan menemukan cara untuk mengatasi kekuatan kutukan di tubuhnya. Namun, Kaisar Jinghong tidak dapat mengambil tindakan, dan roh senjatanya bukanlah tandingan orang kuat seperti Evans. Dan kekuatan Julian sendiri sangat lemah, dia hanya bisa menonton dari tempat yang sangat jauh dan tidak bisa mendekat sama sekali. Begitu dia mendekat, akibat dari pertempuran yang ditransformasikan oleh orang kuat manapun dapat membunuhnya berkali-kali. Dia melihat ke depan dengan ekspresi khawatir. Sarah sangat kuat. Meskipun dia belum menjadi seorang kaisar, dia hampir tidak bisa memblokirnya dengan darah 4 binatang keberuntungan di tubuhnya, 4 simbol langit dan bumi yang diciptakan bersama oleh banyak kaisar manusia, dan 81 jarum kepunahan. Dia diserang oleh banyak orang kuat. Saat ini, Zola sudah bergegas. Ketika dia melihat Sarah terluka, dia tidak lagi khawatir identitasnya akan diketahui. Dia berteriak, berhenti, hentikan. Namun, begitu dia bergegas ke medan perang, monster menyerangnya. Ini adalah gorila yang dikendalikan oleh kekuatan terkutuk. Tinggi tubuhnya 100 meter, seperti bukit. Gorila hitam itu melangkah menuju Zola. Tubuh Zola bersinar dan muncul di kejauhan, dia tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan yang kuat berubah, dan monster kuat dari alam gabungan dewa dan Tao terlempar. Tubuh besar itu jatuh ke tanah dan mati seketika. Begitu monster itu mati, esensi dan darah di tubuhnya segera diserap oleh kekuatan formasi pembalikan dan kebangkitan, dan segera berubah menjadi mumi. Tanpa ragu-ragu, Zola bergegas menuju Sarah dan berteriak, Ibu, berhenti. Zola bergegas mendekat, tetapi Evans dan orang kuat lainnya menghentikan serangan mereka tepat waktu dan mundur sedikit. Tetua Agung dari Sekte Zenwu berteriak, Zola, apa yang kamu lakukan, cepat mundur.
Pada saat ini, mata Zola dipenuhi kabut, dan air mata kristal mengalir. Dia memandang Sarah yang dipenuhi aura iblis, air mata terus mengalir, dan dia berteriak tak terkendali, "Ibu, berhenti." Sarah dirasuki setan dan tidak memiliki ingatan sama sekali tentang masa lalu. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di depan Zola dalam sekejap dengan pedang jahat penekan di tangannya. Pedang jahat penekan di tangannya menusuk tubuh Zola. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dan menjatuhkan Zola. Tetua Agung Sekte Zenwu dengan cepat terbang, menangkap Zola yang terluka, dan membawanya pergi. Evans memberi perintah dan berteriak, "Siapkan formasi." Mengikuti perintah Evans, banyak orang kuat berpencar di sekitar Sarah, mengelilinginya di tengah. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi super. Formasi ini diciptakan oleh Evans dan orang kuat lainnya setelah pertempuran dengan Sarah puluhan ribu tahun yang lalu. Sarah terperangkap dalam formasi, dan kekuatan mengerikan menyapu seperti air pasang, terus-menerus berdampak pada tubuhnya. Tubuhnya tampak seperti perahu kecil di laut, terus-menerus mengambang. Di bawah serangan kekuatan yang mengerikan, retakan muncul di tubuhnya. Ketika Julian melihat adegan ini, dia sangat cemas. Sarah adalah istrinya, dan bahkan jika dia dirasuki setan, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Sarah. Tetua Agung Sekte Zenwu telah membawa Zola menjauh dari medan perang. Dia menempatkan Zola di atas batu. "Dasar bodoh, apa yang kamu lakukan?" Darah terus mengalir dari sudut mulut Zola, matanya berkabut, air mata mengalir dari sudut matanya, dan dia tersedak, "Tuan, itu ibuku, ibuku sedang dikendalikan, menurutmu tentu saja, selamatkan dia ya." Tetua Agung dari Sekte Zenwu mengerutkan kening. Dia meragukan identitas Zola. Sekarang Zola sendiri yang mengatakannya, dia tidak terkejut. "Zola, Tuan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibumu harus mati. Kecuali dia mati, dunia tidak akan damai." Zola menangis keras. Dia adalah seorang kaisar semu dan tidak menangis selama puluhan ribu tahun, tapi sekarang dia menangis. Dia menangis dengan sangat sedih. "Sembuhkan dirimu sendiri." Tetua Agung dari Sekte Zenwu meninggalkan beberapa patah kata dan kemudian bergabung ke medan perang lagi. Zola berdiri dengan susah payah. Ketika dia melihat Sarah dikepung, dan melihat Sarah terus-menerus terluka, hatinya setajam pisau. Sangat jauh dari sana, Julian berdiri tak bergerak di langit, dan dia menyaksikan pertempuran ini. Melihat Sarah terus-menerus terluka dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa begitu Sarah dikalahkan, Sarah akan mati. Dia mengepalkan tangan dan pembuluh darahnya menonjol di wajahnya. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan pedang ungu muncul di tangannya. Ini adalah pedang ilahi Ziwei. Itu adalah pedang leluhur pedang di zaman kuno. Itu adalah eksistensi yang melampaui senjata kaisar dan merupakan senjata dewa leluhur. Senjata ilahi leluhur hanyalah senjata tajam di tangan Julian. Dia tidak mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata ilahi leluhur. Jika pedang ilahi Ziwei ada di tangan Sarah, Sarah pasti bisa mengerahkan kekuatan pedang ilahi Ziwei. Saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berharap Sarah masih hidup, dan dia hanya berharap Sarah tidak mati. Adapun konsekuensi dari memberikan pedang ilahi Ziwei kepada Sarah, dia tidak terlalu memikirkannya. "Sarah, ambil pedangnya." Julian mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh area, menekan suara keras yang disebabkan oleh pertempuran di depan. Segera setelah itu, dia membuangnya dengan santai, dan pedang ilahi Ziwei terbang di tangannya. Di medan perang depan, pertempuran berlangsung sengit. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian, pedang panjang berwarna ungu terbang, dan pedang itu muncul di depan Sarah dalam sekejap. Sarah yang kerasukan bahkan tidak tahu bahwa seseorang memberinya pedang. Dia hanya bisa merasakan pedang yang muncul di depannya sangat kuat. Dia tanpa sadar mengambil pedang ilahi Ziwei. Begitu pedang ilahi Ziwei muncul di tangannya, pedang itu meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan, dan ribuan cahaya ungu memenuhi udara. Saya melihat Sarah mengayunkan pedang ilahi Ziwei di tangannya, dan cahaya pedang ungu memenuhi udara. Cahaya pedang ungu muncul seperti riak di air, dan dalam sekejap, itu menghancurkan formasi yang dibuat oleh Evans dan orang kuat lainnya. Semua anggota formasi dipukul mundur dan terluka pada saat yang bersamaan. Tepat ketika Sarah ingin memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, kekuatan yang kuat berubah dari pedang ilahi Ziwei. Kekuatan pedang ilahi Ziwei untuk sementara menekan kekuatan kutukan jahat di tubuhnya, dan kesadarannya yang tersegel perlahan muncul. Bab 1498, menyelesaikan kekuatan kutukan. Sarah telah dikendalikan oleh kekuatan terkutuk selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, dia selalu kebingungan. Meski terkadang terbangun, orang di balik layar kerap kali menyegelnya. Sebelum operasi ini, dia disegel lagi. Bahkan jika dia menghadapi putrinya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Setelah dia mendapatkan pedang ilahi Ziwei, dia menggunakannya untuk menghancurkan formasi dan melukai banyak orang kuat. Kekuatan pedang ilahi Ziwei untuk sementara menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Dia menebas dengan pedangnya, dan banyak pria kuat yang terluka parah. Bahkan orang kuat seperti Evans pun mengalami trauma parah.
Orang-orang kuat yang terluka parah ini semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka semua berbalik dan melihat Julian di kejauhan. Evans mengerutkan kening dan bergumam, apa yang dilakukan Julian? Mengapa dia membantu Iblis Sa? Dia tidak bisa mengerti. Belum lagi Evans, semua orang kuat yang hadir tidak bisa mengerti. Saat ini, Sarah telah bangun. Dia perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia bangun, dia tahu apa yang dia lakukan. Melihat sekeliling, dia melihat monster dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sengit. Dia melambaikan tangannya, dan beberapa kata hitam muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, aura hitam muncul di langit. Aura hitam ini terus meresap ke dalam tubuh monster di bawah, dan kemudian monster itu berhenti bertarung. Monster-monster itu berhenti menyerang, dan tidak ada satupun makhluk yang mengambil tindakan. Pertempuran sengit itu terhenti sementara. Sarah melihat Julian di kejauhan. Dan Julian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, suara Kaisar Jinghong datang dari rumah abadi, seharusnya kekuatan pedang ilahi Ziwei yang menekan kekuatan kutukan di tubuh Sarah. Mendengar ini, Julian sangat senang. Untungnya, ketika Sarah dalam bahaya, dia memberi Sarah pedang ilahi Ziwei untuk menyelamatkan hidupnya. Julian menginjak kehampaan dan berjalan menuju Sarah selangkah demi selangkah di bawah tatapan banyak mata. Kecepatannya tidak cepat, tapi juga tidak lambat. Dia dengan cepat sampai di depan Sarah. Sarah juga melihat ke arah Julian yang sedang berjalan ke arahnya, dan melihat pedang Dewa Kain Sutera Myrtle di tangannya. Pada saat ini, dia meneteskan air mata, dan air mata kristal muncul di sudut matanya pipinya. Ah! Julian juga tersedak dan berteriak dengan susah payah. Kemudian, dia berjalan mendekat dan memeluk Sarah. Pemandangan ini mengejutkan semua makhluk di bawah. Ini. Apa yang terjadi? Apa hubungan antara Julian dan Iblis Sa? Mengapa mereka berdua saling berpelukan? Semua orang kuat terkejut. Ketika Zola melihat adegan ini, dia juga tertawa. Masih ada air mata di sudut matanya, tapi ada senyuman di ekspresinya yang bahkan tidak dia rasakan. Dilihat dari adegan ini, apa yang dikatakan Julian benar, dan Julian memang ayahnya. Kamu menderita. Julian memeluk Sarah dengan erat. Julian. Sarah berbicara dan berkata, terima kasih atas pedang ilahi Ziwei Anda. Jika kekuatan pedang ilahi Ziwei tidak menekan kekuatan kutukan di tubuh saya khawatir. Sarah tidak berani memikirkan konsekuensinya. Tidak apa-apa. Julian melepaskan Sarah, mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya, memegangi wajahnya, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini, pertama-tama aku akan menemukan cara untuk melarutkan sepenuhnya kekuatan kutukan di tubuhmu. Julian berpikir, satu-satunya yang bisa menyelesaikan kekuatan kutukan itu adalah segel giok. Namun, peran segel giok hanyalah sebagai media. Begitu segel giok menyerap kekuatan kutukan di tubuh Sarah, kekuatan kutukan itu akan masuk ke tubuhnya. Kekuatan kutukan di tubuh Sarah bukanlah kekuatan kutukan pada manusia biasa. Gabungan kekuatan kutukan dari 40 prajurit dari Immortal Mansion bahkan lebih menakutkan. Namun, sekarang Julian tidak bisa lagi menyaksikan penderitaan Sarah. Dia mengeluarkan segel giok tanpa ragu-ragu. Dengan segel giok di tangannya, dia memindahkan segel giok itu, dan segel itu melayang dan muncul di atas kepala Sarah. Pada saat ini, beberapa karakter misterius yang terukir pada segel giok tiba-tiba menjadi hidup, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang kuat. Kekuatan ini secara paksa menyedot kekuatan kutukan dari tubuh Sarah. Kabut hitam dalam jumlah besar melayang keluar dari atas kepala Sarah dan memasuki segel giok. Dan kekuatan terkutuk ini juga diberikan kembali kepada Julian. Tubuh Julian tiba-tiba bergetar. Kekuatan ini begitu agung sehingga bahkan Julian tidak dapat menahannya. Retakan langsung muncul di tubuhnya. Dia tidak berani gegabah, jadi dia duduk bersila dan mengaktifkan teknik kutukan, mengaktifkan kata-kata ajaib di tubuhnya untuk menyerap dan mengintegrasikan kekuatan kutukan ke dalam tubuhnya. Ada banyak biksu dan monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Baik para biksu maupun monster sedang menyaksikan apa yang terjadi di langit. Ini. Evans benar-benar tercengang. Dia, Julian, sebenarnya mampu menyedot kekuatan terkutuk dari tubuh Iblis Sa. Orang-orang kuat lainnya juga terkejut. Saat ini sedang banyak diskusi. Pedang macam apa yang ada di tangan Iblis Sa? Mengapa begitu kuat? Julian memberi Iblis Sa pedang ini. Dengan pedang ini, Iblis Sa menerobos formasi yang kami persiapkan dengan hati-hati dengan satu gerakan dan melukai begitu banyak dari kami dengan satu gerakan. Segel giok apa yang diambil Julian lagi? Sungguh menakjubkan hingga bisa menyerap kekuatan kutukan. Banyak orang berkuasa mulai berbicara. Julian, sebaliknya, dengan sepenuh hati menekan kekuatan terkutuk yang memasuki tubuhnya. Kekuatan kutukan di tubuh Sarah telah membentuk beberapa kata hitam sebelumnya. Ketika kekuatan kutukan di tubuh Sarah memasuki tubuh, setelah penindasan Julian, beberapa kata hitam terbentuk lagi. Julian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kata-kata yang dibentuk oleh kekuatan terkutuk ini tidak membahayakan Julian. Segera, semua kekuatan kutukan di tubuh Sarah diserap. Sarah pulih sepenuhnya. Julian,
Sebaliknya, masih duduk bersila di udara, dengan sepenuh hati menekan kekuatan kutukan. Saat ini, Zola datang. Sarah juga melihat Zola datang. Ibu! Zola berteriak. Sarah memandang Zola dengan rasa bersalah di wajahnya. Dia tahu bahwa Zola telah lahir. Pada saat itu, dia sudah bangun, tetapi dia terluka. Dengan kemunculan sesepuh agung Sekte Zenwu, dia meninggalkan tas brokat bersulam kata, Zola, di tubuh Zola, dan lalu pergi. Oleh karena itu, tetua agung dari Sekte Zenwu menamainya Zola. Anak perempuan. Sarah memandang Zola dan memanggil dengan lembut. Zola bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Sarah. Adegan ini sekali lagi mengejutkan banyak orang kuat di bawah. Mengapa Zola ini berhubungan dengan Iblis Sa? Apa hubungan antara ketiga orang ini, Iblis Sa, Zola, dan Julian? Ibu dan anak perempuannya saling mengenali, dan keduanya menangis kegirangan. Ibu, dia. Zola memandang Julian yang sedang duduk dalam kehampaan sambil menekan kutukan. Sarah juga melirik Julian, dengan ekspresi lembut di wajahnya, dan berkata, dia adalah ayahmu, yaitu ayahmu. Hush! Zola menarik napas dalam-dalam. Julian telah memberitahunya sejak lama, tetapi dia memiliki keraguan tentang kata-kata Julian. Sekarang dia mendapat penegasan dari ibunya, dia dengan enggan menerimanya. Aku tidak menyangka dia benar-benar ayahku. Zola sedikit mengerutkan bibirnya. Bab 1499, Permintaan Maaf Sarah. Kekuatan kutukan di tubuh Sarah telah dihilangkan sepenuhnya. Semua kekuatan ini ditransfer ke Julian. Julian duduk bersila di udara dan mengabdikan dirinya untuk menekan kekuatan terkutuk di tubuhnya. Sebab, dengan kekuatannya, ia masih belum mampu menekan kekuatan kutukan yang begitu agung. Dengan segel giok, ini berbeda. Kekuatan kutukan di dalam tubuh perlahan-lahan ditekan. Di tubuhnya, ada 7 karakter hitam yang terbentuk setelah penindasan kekuatan kutukan. Sarah juga diam-diam mengkhawatirkan Julian. Bahkan dia tidak bisa menahan kutukan yang begitu agung. Karena dikendalikan oleh kutukan itu, dapatkah Julian menekannya? Namun, ketika dia melihat Julian baik-baik saja, dia melepaskan kekhawatirannya. Pertempuran di sini untuk sementara berakhir dengan kemunculan Julian, tetapi pertempuran sengit masih terjadi di daerah lain. Dan di bagian terdalam dunia ini, pria misterius itu melihat bahwa esensi dan darah terus-menerus dibenamkan ke dalam formasi. Dia juga dalam suasana hati yang bahagia dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyenandungkan lagu pendek. Tuan, Anda akan segera dibangkitkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kekuatan kutukan di tubuh Sarah telah teratasi. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah Julian untuk sementara menekan kekuatan kutukan di tubuhnya, pikirannya bergerak dan dia langsung memasuki rumah abadi. Karena butuh waktu lama baginya untuk menekan kekuatannya, dia harus memasuki ruang waktu di Immortal Mansion dan menekannya di ruang waktu. Dunia luar. Sarah melihat Julian menghilang dan tahu bahwa dia telah memasuki rumah abadi. Dia tidak perlu khawatir. Dia sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan. Dia menarik napas dalam-dalam. Berjalan menuju Evans. Evans sudah terluka. Ketika dia melihat Sarah mendekat dengan pedang ilahi Ziwei, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjaga-jaga. Tuan bela diri. Sarah berteriak. Iblis Sa. Evans tampak sangat serius. Sarah tampak menyesal dan berkata, ini bukan pertama kalinya kami bertarung satu sama lain, dan kami adalah kenalan lama. Namun, saya pernah dikendalikan oleh kekuatan kutukan sebelumnya. Di belakang saya ada pria kuat misterius yang mahir dalam kutukan. Dia ingin membangkitkan kembali sebuah patung. Saya tahu saya melakukan banyak kesalahan. Tetapi, bahkan tanpa aku, orang kuat misterius itu akan mengendalikan orang kuat lainnya, dan semua ini akan tetap terjadi. Terlebih lagi, di dunia roh sejati, banyak orang kuat yang telah dikendalikan. Dari banyaknya makhluk yang memasuki dunia terkutuk kali ini, terlihat bahwa semua ini disebabkan oleh orang-orang kuat yang misterius. Tujuannya adalah agar untuk menarik lebih banyak orang kuat ke dunia ini. Serap darah mereka dan aktifkan formasi kebangkitan. Sekarang, prioritas utama adalah menemukan Black Palace sesegera mungkin dan membunuh orang kuat misterius yang tersembunyi di Istana Hitam. Hanya ketika orang kuat misterius itu mati barulah bencana ini teratasi. Suara Sarah bergema di telinga semua orang berkuasa. Evans berpikir. Setelah beberapa saat, dia bertanya, siapa yang mengendalikanmu? Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Setelah saya dikendalikan, saya terkadang terbangun dan terkadang menjadi setan. Saya belum pernah melihat wajah aslinya. Setiap kali saya bertemu dengannya, dia hanyalah bayangan. Evans bertanya lagi, bagaimana kekuatannya? Mendengar ini, Sarah berpikir. Setelah memikirkannya, dia berkata, dia seharusnya menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi dia tidak terlalu tinggi di ranah kaisar agung. Dia mungkin hanya seorang kaisar yang hebat selama 1 atau 2 hari, tetapi dia telah mempraktikkan teknik kutukan dan mengembangkan kekuatan kutukan, yang telah meningkatkan kekuatannya, itu sangat sulit. Di mana Istana Hitam? Evans bertanya lagi. Sarah berpikir sejenak dan berkata, itu terletak di bagian terdalam dunia ini. Saya kira-kira ingat di mana letaknya. Namun,
kita tidak bisa pergi ke sana dengan gegabah dan harus bersiap sepenuhnya. Lalu apa hubunganmu dengan Julian? Saya istrinya. Saya ikut bersamanya, tapi terpisah di tengah jalan. Pada akhirnya, saya dikendalikan oleh pria kuat misterius itu sebagai bonekanya untuk membangkitkan pria super kuat itu. Sarah tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengar ini, Evans melihat ke arah beberapa orang kuat yang hadir, berdiri, dan berkata dengan lantang, semuanya, masalah ini telah menjadi sangat jelas. Ada orang kuat misterius yang ingin membangkitkan orang kuat dari zaman kuno. Kebangkitan ini adalah yakin itu adalah setan. Kekuatan kita mungkin bukan lawan dari mereka yang berada di balik ini. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari jalan keluar secepat mungkin, pergi ke dunia luar, dan meminta paviliun pengobatan mengambil keputusan. Biarkan paviliun pengobatan memanggil orang-orang kuat dari dunia tanpa harapan untuk pergi ke sini dan membunuh roh-roh jahat tersembunyi di balik layar. Mengenai kejahatan yang telah diserahkan Sarah, setelah kita menangani kejahatan di balik layar, kita akan membahas bagaimana cara menghakiminya, bagaimana dengan itu. Dengarkan Senior Evans. Sampai sekarang, itu saja. Lagi pula, kita semua terinfeksi kekuatan kutukan. Sekarang hanya Julian yang bisa menyelesaikan kekuatan kutukan. Kami tidak berani melakukan apapun pada iblis Sa. Banyak lelaki kuat berbicara satu demi satu. Setelah diskusi singkat, orang-orang kuat ini tetap di tempatnya untuk menyembuhkan. Meski saya punya rencana tindakan, saya masih harus menunggu cedera saya pulih sebelum mengambil tindakan. Dan Sarah berkumpul dengan Zola. Mereka berdua sedang duduk di atas batu. Bu, ayahku sudah memberitahuku apa yang terjadi di antara kalian. Aku pikir dia berbohong kepadaku sebelumnya, tapi aku tidak menyangka semua yang dia katakan itu benar. Aku tidak menyangka dia benar-benar ayahku. Sarah memandang Zola dengan ekspresi bersalah di wajahnya dan berkata, maaf, mau tak mau aku meninggalkanmu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Hidung Zola terasa sakit dan dia hampir menangis. Ngomong-ngomong, aku seharusnya tidak dipanggil Zola Hansel sekarang. Aku seharusnya dipanggil Zola Fisher, kan? Zola mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sarah juga tertawa. Ngomong-ngomong, ayahku, dalam istilah bumi, adalah ayahku, apakah dia baik-baik saja? Zola memikirkan Julian dan diam-diam mengkhawatirkan Julian. Sarah berkata, seharusnya baik-baik saja. Dia telah menyerap banyak kekuatan kutukan sebelumnya dan dapat menekannya. Saya yakin dia akan baik-baik saja kali ini. Dengan kata-kata Sarah, Zola merasa lega. Pada saat ini, Julian telah memasuki ruang waktu rumah abadi. Di ruang waktu, dia dengan sepenuh hati menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Setelah kekuatan kutukan ditekan, itu berubah menjadi kata-kata hitam. Awalnya hanya ada 7 atau 8. Di akhir penindasan, lebih dari 100 kata hitam muncul di tubuh. Namun, Julian tidak tahu apa arti kata-kata ini. Dia hanya bisa mengetahui secara kasar bahwa ini mungkin prasasti kutukan, yang merupakan kunci penting untuk mempraktikkan teknik kutukan. Mungkin inilah kutukan yang sebenarnya. Apa yang dipraktikkan orang kuat lainnya hanyalah versi jahat yang lahir melalui interpretasi sejarah. Teknik kutukan yang sebenarnya bukanlah kejahatan, karena ia pernah melewati gerbang ruang dan waktu dan bertemu dengan Fuzu. Dia melihat ke dalam tubuhnya. Lebih dari 100 kata misterius muncul di tubuh, dan setiap kata memancarkan kekuatan aneh. Dia sedang melihat segel giok yang melayang di depannya, dan berpikir dalam hati, semua ini disebabkan oleh segel giok. Mungkin, ini adalah cara sebenarnya untuk mempraktikkan kutukan, tetapi kekuatanku masih sangat rendah, dan aku sangat tidak mampu untuk benar-benar mengamalkan dan memahami kutukannya. Bab 1500, melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Kali ini, Julian butuh waktu lama untuk menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Mengenai berapa lama, dia tidak tahu. Dia melihat roh senjata di sampingnya dan bertanya, roh senjata senior, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menekan kekuatan kutukan kali ini? Killing berkata, baru 3 bulan sejak dunia luar. Hush. Julian menghela nafas panjang. 3 bulan telah berlalu. Ketika dia memasuki rumah abadi, dia tidak memberitahu Sarah atau Zola. Sekarang 3 bulan telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana situasi di dunia luar. Kali ini, dia berhasil menekan kekuatan kutukan dan menekannya menjadi beberapa kata hitam misterius. Namun, kekuatan kutukan adalah kekuatan magis. Dan tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib dan dapat menyerap kekuatan apapun. Saat menekan kekuatan kutukan meresap ke seluruh tubuhnya, dan kekuatannya juga meningkat tanpa disadari. Sebelumnya, wilayahnya berada di tingkat keabadian ke-10, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat keabadian ke-12. Kekuatan fisiknya juga telah dibaptis oleh kekuatan kutukan, dan dia telah dipromosikan ke tingkat keabadian ke-11. Meskipun dia telah naik ke surga tingkat kedua, kekuatannya masih sangat rendah, dan jalan Julian masih panjang. Namun, dia sangat yakin bahwa dalam waktu puluhan ribu tahun, dia pasti akan mampu mencapai puncak dan berdiri di atas piramida budidaya. Senior, aku keluar dulu. Julian tidak tinggal lama dan segera meninggalkan Immortal Mansion. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di dunia luar. Begitu dia muncul, dia melihat Sarah dan Zola. Awalnya,
ada banyak makhluk dan monster di sini. Namun, kini hanya ada Sarah dan Zola. Julian. Melihat Julian muncul, Sarah mau tidak mau berjalan mendekat dan berseru. Zola juga mengikuti dan melirik ke arah Julian. Dia ingin memanggil ayahnya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak mengatakannya. Julian juga tidak mempedulikan hal ini. Dia memandang Sarah dan bertanya, "Sarah, apa yang terjadi sekarang?" Sarah berkata, "Setelah Anda memasuki rumah abadi, Evans dan banyak orang kuat lainnya juga mulai menyembuhkan luka mereka. Setelah pulih dari luka mereka, mereka pergi, karena ada banyak makhluk di dunia terkutuk ini, dan semua makhluk ini adalah terjebak dalam pertempuran sengit. Evans membawa orang-orang kuat untuk mendukung dan menyelamatkan makhluk-makhluk ini." "Oh," Julian berkata dengan lembut. Sarah melanjutkan, "Menurut rencana kami, sambil menyelamatkan makhluk hidup yang berada dalam pertempuran sengit, kami mencari jalan keluar, menuju ke dunia luar, mencari penyelamat, dan kemudian menuju ke Istana Hitam untuk melenyapkan mereka yang berada di belakang." Pemandangan yang tersembunyi di Istana Hitam. Julian bertanya, "Kamu telah terjebak di dunia ini, apakah kamu tidak tahu cara untuk keluar?" Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu." Saat dia berbicara, dia tampak serius dan berkata, "Sekarang kami tidak dapat menemukan jalan keluar, dan kami tidak dapat mendatangkan bala bantuan dari dunia luar. Dengan kekuatan kami, agak sulit untuk membunuh orang di balik layar. Bahkan jika kita bisa membunuhnya pada akhirnya, sebagian besar makhluk yang memasuki dunia ini akan terbunuh atau terluka." Dia memandang Julian dan bertanya, "Apakah kamu punya ide bagus?" Julian merentangkan tangannya dan berkata, "Kekuatan saya rendah dan saya hanya berada di alam Dao abadi. Apa yang dapat saya lakukan?" Julian benar-benar tidak punya pilihan. Sarah berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi dan bergabung dengan Evans dan orang kuat lainnya dulu. Aku bisa mengendalikan monster-monster yang tidak terkendali itu. Selama aku muncul, monster-monster itu akan berhenti menyerang." Julian mengangguk, "Oke." Selanjutnya, ketiga orang itu meninggalkan tempat ini. Mereka bergegas menuju pusat dunia. Sepanjang perjalanan, saya melihat pertarungan yang sengit. Meski sudah beberapa bulan berlalu, dunia masih dilanda perang. Dan garis merah dalam formasi pembalikan dan kebangkitan misterius di langit menjadi semakin jelas. Garis merah ini terbentuk dari akumulasi esensi dan darah. Sekarang ada begitu banyak garis merah, berapa banyak orang yang meninggal di sini. Di dunia ini, monster yang dikendalikan oleh kutukan dan pengalaman bertarung sengit dengan manusia dan makhluk yang memasuki dunia ini. Langit hancur dan bumi hancur, laut hancur. Sarah muncul dan melambaikan tangannya, dan kata-kata hitam misterius muncul di telapak tangannya. Kata-kata ini berubah menjadi nafas hitam dan mengalir ke tubuh monster-monster ini. Monster-monster ini segera berhenti menyerang. Setelah monster berhenti menyerang, kesadaran mereka pulih untuk sementara. Siapa aku, di mana aku, apa yang aku lakukan? Monster-monster ini semuanya kuat, mereka semua bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan mereka semua berdiri di atas piramida. Setelah tidak lagi diserang monster, makhluk yang masuk dari dunia luar itu menghela nafas lega. Sarah berjalan mendekat dan mulai menjelaskan keseluruhan cerita kepada makhluk-makhluk ini. Setelah mendengar ini, makhluk-makhluk ini mengerti. Sarah berkata dengan lantang, "Sekarang, kita harus bersatu dan pergi ke Istana Hitam bersama-sama untuk membunuh orang-orang di balik layar yang tersembunyi di Istana Hitam. Jika tidak, semua makhluk hidup akan mati." "Oke." Semua makhluk, termasuk monster-monster itu, berteriak keras. Selanjutnya, Sarah terus bergerak maju bersama makhluk yang diselamatkan. Begitu dia bertemu makhluk hidup, dia akan mengambil tindakan untuk mengakhiri pertarungan. Perlahan, jumlah orang dalam tim yang dipimpinnya bertambah. Segera, ada ratusan juta orang berkuasa di belakangnya. 10 hari kemudian, Sarah berhenti, memandang Julian dengan ekspresi serius, dan berkata, "Julian, melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Dunia ini terlalu besar, dan sulit untuk menyelamatkan semua orang dalam waktu singkat. Kekuatan Julian rendah, dan dia tidak ada hubungannya menghadapi semua ini." Sepanjang jalan, dia tidak melakukan apapun. Dia memandang Sarah dan bertanya, "Lalu apa maksudmu?" Sarah berpikir sejenak dan berkata, "Dalang di balik semua ini adalah bayangan yang tersembunyi di Istana Hitam misterius. Selama dalang di balik layar terpecahkan, semua bencana ini akan teratasi. Ayo kita cari Evans dan lainnya orang-orang kuat segera, lalu pergi ke Aula Hitam." "Ya." Julian mengangguk dan berkata, "Saya mendengarkan Anda." Zola segera berkata, "Dalam hal ini, saya akan menggunakan teknik rahasia saya untuk menyampaikan berita tersebut kepada tuannya." Saat dia berbicara, dia duduk bersila, mengangkat tangannya, dan telapak tangannya terus berganti, menciptakan semacam tanda. Saat ini, di dunia ini, di suatu tempat, Evans dan orang kuat lainnya bertarung dengan sekelompok monster-monster. Dalam beberapa bulan terakhir, Evans dan orang kuat lainnya telah menyelamatkan banyak makhluk hidup dan membunuh banyak monster. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan bersama, dan monster terus mati seperti air pasang. Pada saat ini, tetua agung dari Sekte Zenwu yang bertarung sengit dengan naga neraka berhenti.
Setelah merasakan panggilan Zola, dia segera bergegas menuju Evans dan berkata, Master Sekte, ada berita dari Zola. Tunggu sebentar, hancurkan monster-monster ini. Evans mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan perintah dan berteriak, hancurkan mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Segera, monster-monster ini terbunuh. Di bawah, ribuan makhluk sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan luka mereka. Selama periode ini, Evans menyelamatkan banyak makhluk hidup, berjumlah lebih dari 1 miliar. Evans berjalan menuju sesepuh agung dan bertanya, berita apa yang dikirim Zola? Tetua agung berkata, Zola berkata bahwa ini bukanlah jalan yang harus ditempuh. Dalam waktu singkat, tidak mungkin menyelamatkan semua orang yang berkuasa. Prioritas utama adalah pergi ke Istana Hitam sesegera mungkin dan bunuh orang-orang di belakang layar. Selama orang-orang di belakang layar mati, monster-monster yang dikendalikan ini akan dilepaskan secara instan, dan semua bencana ini akan lenyap. Bersambung.